Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Asya Nabila Putri Yuritama, dan teman saya Hapsari Kamaratih akan menjelaskan tentang data kuantitatif, data kategorikal, dan pengaturan set data. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Saat dua kelompok atau lebih dibandingkan menggunakan analisis kuantitatif, perbandingan tersebut dapat disajikan dalam bermacam bentuk, seperti poligon frekuensi, perhitungan ukuran pemusatan data, dan perhitungan ukuran persebaran. Saat menganalisa data yang didapat dari dua kelompok data kuantitatif, hal yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat poligon frekuensi dari skor tiap kelompok. Hal ini akan menunjukkan beberapa informasi dari tiap kelompok dan akan membantu peneliti menentukan indikasi yang akan dihitung. Yang pertama adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi ialah grafik garis yang berupa garis lurus penghubung nilai tengah tiap kelas secara berurutan. Kaidah dalam pembuatan poligon frekuensi adalah ujung garis grafik harus dimulai dari 0 dan diakhiri pada nilai 0 juga. Untuk langkah-langkah pembuatan poligon frekuensi, yang pertama ialah menentukan nilai tengah dari masing-masing kelas menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua ialah membuat dua sumbu yaitu horizontal dan vertikal. Yang ketiga menetapkan skala pada sumbu horizontal X dan vertikal Y. Selanjutnya menghubungkan titik tengah pada sumbu horizontal dengan frekuensi pada sumbu vertikal. Dan yang terakhir ialah menghubungkan tiap titik dengan ruas-ruas garis. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ialah ukuran yang menunjukkan pusat data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Ukuran pemusatan data mencakup data tunggal dan data berkelompok. Untuk menghitung ukuran pemusatan data pada data yang telah dikelompokkan, digunakan tabel distribusi frekuensi. Macam ukuran pemusatan data ialah mean, modus, dan median. Mean sendiri ialah ukuran untuk memberikan gambaran rata-rata dari suatu data. Nilai dari mean dicari dengan menggunakan rumus jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya ada modus. Modus ialah nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau lebih singkatnya nilai yang paling sering muncul. Yang ketiga adalah median, yang berarti nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan. Selanjutnya ada ukuran persebaran data. Ukuran persebaran data ialah ukuran nilai yang mengukur seberapa jauh nilai-nilai data dari reratannya. Ukuran persebaran data digunakan untuk menyediakan informasi tentang derajat variabilitas pada tiap kelompok. Macam ukuran persebaran data diantaranya yang pertama ialah jangkauan atau range, di mana jangkauan ini adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil dari suatu data. Yang kedua adalah simpangan rata-rata, yaitu jumlah dari harga mutlak selisih antara tiap data dengan rata-ratanya. Yang ketiga ada simpangan baku atau standar deviasi, yang merupakan ukuran ini menunjukkan standar penyimpangan dari rata-ratanya. Varians yang merupakan kuadrat dari simpangan baku, dan koefisien variansi yang merupakan simpangan baku yang dibagi dengan rata-rata lalu dikalikan dengan 100%. Jadi nanti nilai dari koefisien variansi berbentuk persentase. Selanjutnya membandingkan kelompok data kuantitatif. Saat data statistik deskriptif telah dihitung, data tersebut harus diinterpretasikan atau dijelaskan dalam kalimat apakah frekuensi, poligon, dan rata menunjukkan tentang hipotesis yang sedang diteliti. Berbagai macam cara untuk interpretasi data statistik deskriptif, diantaranya yang pertama menggunakan informasi tentang grup yang diketahui. Yang kedua menghitung effect size. Yang ketiga menggunakan statistik inferensial, di mana ketiganya nanti akan dibahas di kelompok selanjutnya.
Lalu, menghubungkan variabel dalam kelompok data kuantitatif. Saat hubungan dari dua variabel kuantitatif dalam satu kelompok dianalisa, teknik yang digunakan adalah scatter plot dan koefisien korelasi. Saat menganalisis data yang didapat dari kelompok tunggal, peneliti harus memulai dengan membuat scatter plot. Hal tersebut tidak hanya akan menunjukkan informasi data, namun juga akan membantu pemilihan perhitungan korelasi koefisien menggunakan korelasi Pearson atau uji eta. Yang pertama ada diagram scatter atau scatter plot, di mana diagram scatter ini merupakan gambar yang menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan di antaranya. Teknik scatter plot mengilustrasikan semua data secara visual. Untuk membuat diagram scatter atau scatter plot, langkah yang pertama ialah mengumpulkan pasangan data X dan Y paling sedikit 30 pasangan data. Yang kedua ialah tetapkan skala pada sumbu horizontal X dan vertikal Y, lalu plot data pada diagram. Yang keempat, beri judul dan label pada diagram. Yang terakhir adalah interpretasi data. Ini adalah berbagai macam bentuk diagram scatter. Yang pertama, hubungan garis positif ditunjukkan pada gambar A, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y juga akan naik. Lalu pada hubungan garis positif tapi lebih tersebar yang ditunjukkan pada gambar B, itu menunjukkan hubungan yang kecenderungan positif, namun ada faktor lain yang berpengaruh sehingga hasilnya lebih tersebar. Untuk hubungan garis negatif yang ditunjukkan pada huruf C, menunjukkan hubungan di mana ketika variabel X naik, maka variabel Y akan turun. Untuk hubungan garis lengkung yang ditunjukkan pada huruf D, E, dan F, hal tersebut menunjukkan salah satu variabel tidak naik atau turun secara konstan, sehingga hasil yang ditunjukkan merupakan garis yang tidak linear atau garis non-linear, sehingga membentuk garis lengkung. Untuk yang diagram pencar yang ditunjukkan pada huruf G, menunjukkan tidak adanya hubungan karena titik-titiknya tersebar dan tidak membentuk garis linear maupun garis non-linear. Selanjutnya, korelasi koefisien. Korelasi digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Korelasi koefisien menyediakan simpulan numerik dari data. Seperti yang telah dibahas pada diagram scatter tadi, penggunaan diagram scatter membantu pemilihan perhitungan korelasi koefisien. Jadi, yang pertama, korelasi Pearson digunakan jika dua variabel masing-masing berskala interval dan hubungannya merupakan hubungan linear. Sedangkan uji eta digunakan jika dua variabel memiliki skala yang berbeda. Variabel pertama berskala data nominal, sedangkan variabel kedua berskala data interval. Selanjutnya adalah membandingkan kelompok data kategorial. Data kategorial hanya menunjukkan jumlah total objek, individu, atau peristiwa yang ditemukan dalam kategori tertentu. Data kategorial merupakan kumpulan informasi yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Data kategorial diperoleh dengan menentukan frekuensi kemunculan pada setiap kategori. Contohnya adalah jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam kelas metodologi penelitian, atau jumlah guru SMA yang menggunakan metode ceramah dengan metode diskusi. Ketika suatu kelompok data tersebut adalah data kategoris, maka pembandingan kelompok data yaitu dengan menyajikan prosentase, proporsi, atau dengan bentuk tabel cross-break.
Penyajian sekumpulan data dalam bentuk gambar, grafik, atau tabel untuk mendapatkan gambaran proporsi atau perbandingan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Seringkali dengan data kategorial ini, peneliti tertarik pada proporsi karena mereka ingin membuat perkiraan apabila sampelnya acak tentang proporsi dalam total populasi tempat sampel yang dipilih. Dengan demikian, jumlah total pada setiap kategori seringkali diubah menjadi prosentase. Untuk membandingkan satu kategori dengan kategori lainnya, data biasa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, grafik batang, diagram lingkaran, dan atau tabel cross break. Yang pertama adalah tabel frekuensi. Data mentah disusun pada setiap variabelnya dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini menunjukkan penyebutan setiap jenis atau kategori. Yang selanjutnya adalah grafik batang atau bar graphs dan diagram lingkaran. Nah, kedua hal ini merupakan cara untuk menunjukkan perbedaan proporsi. Perbedaan antara grafik batang dengan histogram itu yang pertama terlihat apabila pada grafik batang ini antara satu grafik dengan grafik lainnya ini tidak menyatu, tidak gandeng. Tapi kalau di histogram ini terlihat mereka bertemu, sehingga pada histogram ini lebih digunakan kepada kuantitatif data. Lalu yang selanjutnya adalah tabel cross break. Nah, tabel cross break ini disebut juga dengan tabel kategoris. Isi dari tabel cross break akan lebih baik apabila penulisannya menggunakan prosentase yang disertai dengan jumlah dalam angka pada setiap kategorinya. Mengapa? Karena apabila hanya menyantumkan prosentase saja akan memberikan data yang menyesatkan. Saat akan membandingkan data kategorik dengan melibatkan dua atau lebih kelompok, dilakukan pembuatan tabel cross break dan menghitung koefisien kontingensi. Berikut adalah contoh dari tabel cross break. Selanjutnya adalah menghubungkan variabel dalam kelompok data. Maaf, ini harusnya kategorial. Melibatkan perbandingan kelompok juga berlaku untuk hipotesis yang memeriksa hubungan antar variabel kategori hanya dalam satu kelompok. Prosedurnya adalah prosentase atau tabel cross break yang sama. Semua hipotesis harus diuji dengan membagi pada beberapa kelompok. Analisis statistiknya sama, apakah dilihat sebagai satu kelompok dibagi lagi atau sebagian dua atau lebih kelompok yang berbeda. Selanjutnya adalah set data. Set data statistik adalah kumpulan data yang diperoleh dalam bentuk yang terorganisir. Data dari analisis statistik harus dimulai dengan pengumpulan data yang selanjutnya dianalisis menggunakan alat statistik. Nah, dataset harus direferensikan dengan pengenal tetap, misalnya di Digital Object Identifier atau DOI. Lalu pengenalan persisten membantu mengidentifikasi versi data yang berbeda. Dengan cara lain, pengguna kembali memiliki kesempatan menemukan versi yang benar dari kumpulan data. Tujuan utama dari pengaturan set data ini diantaranya adalah yang pertama untuk mengatur urutan set data yang jelas untuk mengidentifikasi semua variabel dengan mudah. Lalu, untuk menjaga hubungan dengan kuesioner dan untuk memfasilitasi pemrosesan skrip.
Berikut adalah presentasi dari kelompok 11. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.